Selamat mendengarkan. Setelah William perintahkan sekretaris May, ia dan Harlan menuju pintu lift. Pintu lift terbuka saat Harlan dan William sudah keluar pintu lift. Tiba-tiba ia melihat ada beberapa karyawan wanita berkerumunan. Harlan menoleh dan mengamati. Ia melihat Lupita pingsan di samping pintu lift khusus karyawan. Harlan terperanjat kaget. Lupita! Ia berjalan cepat menghampiri Lupita. Tanpa basa-basi, Harlan mengangkat tubuh Lupita untuk dibawa ke ruangan perawatan. Semua karyawan menatap kaget dan tak percaya. Baru sekali ini selama mereka bekerja di perusahaan Vandeles, melihat dengan mata kepala sendiri, seorang presidir direktur mengangkat karyawannya sendiri. Mereka saling bersih tatap satu sama lain dan bisik-bisik para karyawan mulai terdengar. Terbesit perasaan iri pada Lupita. Juga rasa kagum dan simpati pada Presiden Georgi yang perhatian pada semua karyawan. Di balik sikap dingin dan angkuhnya tersimpan kebaikan dan ketulusan seorang CEO tampan yang berkarisma itu. Apa yang kalian lihat? Cepat bubar dan bekerjalah di ruangan masing-masing, perintah William dengan sikap tegasnya. Semua karyawan langsung bubar, padahal itu waktunya jam makan siang. Seluruh karyawan pergi untuk istirahat. Sudah pasti mereka ingin ke kantin yang berada di lantai dasar menaiki lift. Tapi karena kejadian Lupita pingsan di dekat pintu lift, jadi William membubarkan mereka agar tidak bergosip tentang karyawan dan presidernya. Harlan terus berjalan cepat ke arah ruangan perawatan khusus karyawan, diikuti William di belakangnya. Saat sudah dekat, William membuka pintu perawatan. Harlan masuk dan menaruh tubuh Lupita di atas ranjang. Dokter Arman datang mendekat. Tolong periksa gadis ini, dok. Ibu Harlan terlihat panik. Baik, Tuan. Sebenarnya Dokter Arman juga terlihat kaget melihat seorang CEO datang sambil menggendong karyawannya. Tapi rasa kagetnya bisa ia tutupi dengan tersenyum. Dokter Arman dibantu suster mulai periksa Lupita. Suster Santi menutup gorden agar tidak terganggu saat pemeriksaan. Will, kau tunggu sebentar di sini. Tuan mau kemana? Aku mau mengganti pakaian. Maksud Tuan ingin menjadi Harlan. Harlan mengangguk pelan. Aku sangat khawatir dengan keadaannya. Tidak mungkin aku menjadi Georgi untuk menemuinya. Lalu, bagaimana kalau dokter itu tahu Tuan menyamar? Aku yakin kau pintar menutupi. Tak lama, Dokter Arman menghampiri Harlan dan William. Bagaimana dengan Lupita? Tanya Harlan khawatir. Nona Lupita mengalami ada masalah dengan lambungnya. Bagian perutnya saat saya periksa agak keras. Sepertinya kram. Baik dok, terima kasih. Will, kau tunggu di sini. Awasi Lupita. William mengangguk. Harlan keluar ruangan dan masuk ke dalam lift menuju ruangannya. Sebelum masuk, ia meminta sekretaris Anita mengantarkan teh manis hangat dan roti untuk Lupita di ruangan perawatan. Di dalam ruangan, Harlan membuka jas dan kemejanya, mengganti dengan kaos biru bercelana jeans dan jaket kulit hitam, memakai topi dan masker agar orang tidak ada yang curiga. Ia membuka pintu dan terlihat sepi. Dengan cepat, Harlan keluar dari ruangan menuju pintu lift. Saat ingin naik lift, ia bertemu dengan Anita yang dari bawah. Maaf ya Pak, jangan masuk lift itu. Tidak ada yang boleh masuk kecuali presiden dan asistennya. Ibu Anita pada Harlan yang tentu saja sudah merubah penampilannya. Harlan hanya mengangguk dan pindah ke posisi lift karyawan. Pintu lift terbuka. Ia langsung masuk ke dalam kotak berukuran 2x2 meter. Setelah keluar pintu lift, ia berjalan ke arah perawatan. Harlan masuk ke dalam ruangan. Ia masih melihat William masih berbincang dengan Dokter Arman. Harlan mengedipkan mata pada William saat menoleh padanya. Maaf, Anda siapa? Tanya Dokter Arman pada Harlan. Dia karyawan bagian teknisi, masih kerabat Nona Lupita. Tadi aku menyuruh orang untuk memanggilnya. Lebih baik kita minum kopi dulu di ruanganku, Dok. Biarkan Nona Lupita ditemani kerabatnya. Baiklah. Kondisi Nona Lupita masih lemah. Ia belum siuman. Tolong kalau sudah siuman, berikan obat ini untuk mengobati lambungnya. Harlan mengangguk dan menerima obat dari tangan Dokter Arman. Suster, bukankah tadi mau makan siang dulu? Pergilah. Nona Lupita sudah ada kerabatnya. Ibu Dokter Arman. Baik, Dok. Setelah mereka pergi keluar, Harlan berjalan mendekat ke ranjang Lupita yang masih tertidur lemas di atas kasur. Di atas nakas ada segelas teh manis yang masih hangat dan roti sobek. Tadi Harlan sudah menyuruh sekretarisnya untuk memberikan untuk Lupita. Harlan terus mengamati wajah pucat Lupita. Tangannya menusuk lembut kepalanya. Tiba-tiba, Lupi membuka matanya perlahan dan menatap seorang pria yang berdiri di depannya. Seketika Lupita terperanjat kaget dan ingin bangun. Harlan melarangnya. Kau tidak usah bangun, istirahat saja. Siapa kau? Lupita mengeritkan dahinya. Aku berada di mana? Ucapnya sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Harlan membuka maskernya dan tersenyum pada Lupita. Mas Harlan, kenapa tiba-tiba kau berada di sini? Ada apa denganku? Kau berada di ruang perawatan. Tadi kau pingsan di dekat pintu lift.
Kebetulan, tadi aku sedang mengantar pesanan untuk Tuan Georgi dan melihatmu pingsan. Lupi, kalau kau masih sakit, aku antarkan ke rumah sakit, biar diperiksa bagian lambungnya. Tidak usah, Mas, terima kasih. Sebentar juga sembuh. Aku memang memiliki mah. Kalau banyak pikiran, biasanya mahku kambuh. Sekarang, minumlah teh manis ini untuk menghangatkan perutmu. Lupita menerima gelas berisi teh manis yang masih hangat dan meminumnya perlahan. Sebelum minum obat, makanlah roti ini. Tadi dokter menyarankan untuk makan dulu. Setelah itu, baru kita makan nasi. Ya Tuhan, kenapa Mas Harlan begitu perhatian padaku? Bahkan bisa tiba-tiba ada di sini saat aku pingsan. Gumam Lupi dalam hati merasa heran. Hei, kenapa melamun? Ayo dimakan rotinya. Lupita mengangguk pelan dan memakan roti itu sampai setengah. Maaf sudah merepotkan Mas Harlan. Lebih baik Mas Harlan bekerja lagi. Aku sudah tidak apa-apa. Tidak Lupi, aku akan menemanimu. Tadi asisten William kesini melihatmu dan berkata padaku kalau kau boleh pulang untuk istirahat. Apa? Asisten William datang kemari? Iya, hanya sebentar. Apa Tuan William tidak marah kau menemuiku? Aku mengatakan masih kerabatmu yang kebetulan mengantarkan pesanan buat atasannya. Jadi, dia menitipkanmu padaku. Aku sangat malu, baru masuk kerja sudah buat masalah. Ujar Lupita tertunduk sedih. Hei, betapa bersedih. Sakit itu bukan dari kemauanmu. Sudah minum obatnya dulu. Harlan memberikan 3 butir obat pada Lupita. Setelah meminumnya, Lupita turun dari ranjang. Kau mau kemana? Ke toilet. Saat Harlan mau mengantar, Lupita menolak. Sudah Mas, tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri, gak usah diantar. Tapi bukannya perutmu masih kram, aku takut kau pingsan lagi. Lupita tersenyum tipis. Tidak usah khawatir Mas, ini sudah baikan. Lupita berjalan pelan masuk ke dalam kamar mandi. Lima menit kemudian ia sudah keluar. Sekarang kita pulang, kuantar sampai rumah. Tidak Mas, masih banyak pekerjaan belum selesai. Aku tidak bisa pulang sampai jam 5 sore. Tapi, asisten presiden sendiri yang bilang kau harus pulang dan istirahat. Lupita tetap kekuh dan menggeleng. Aku memiliki tanggung jawab di perusahaan ini. Harlan langsung berbalik badan dan mengirimkan pesan pada William untuk datang ke ruangan perawatan. Lupi, kau habiskan dulu teh manis dan rotinya. Perutmu tidak boleh kosong. Tidak Mas, perutku perih. Aku ingin lanjut kerja ke ruanganku. Aku tidak ingin merepotkan Mas Harlan yang sedang bekerja. Lupi, kau jangan keras kepala. Kesehatanmu lebih penting. William masuk ke dalam ruangan. Harlan menyoroti matanya untuk berbicara pada Lupita. Nona Lupita, saya sangat prihatin dengan keadaan Nona. Untuk penyembuhan Nona, lebih baik pulanglah dulu. Kau boleh istirahat di rumah selama 3 hari. Tapi aku sudah tidak apa-apa, Tuan. Nona Lupita, tolong hargai keputusan perusahaan demi kebaikan Nona. Lupita mengangguk. Terima kasih, Tuan. Sudah memberikan keringanan. Bila besok sudah baikan, aku akan masuk kembali. Baiklah, aku permisi. Setelah melirik pada Harlan, William pergi dari ruangan perawatan. Ayo, ambil tasmu, aku antarkan pulang. Lupita menatap Harlan dan tersenyum. Aku tunggu di lobi, pelan-pelan saja jalannya bila masih sakit. Ujar Harlan cemas. Lupita dan Harlan keluar dari ruangan. Sebelum keluar, Harlan memasang maskernya kembali agar tidak ada yang mengenalinya.